Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita sekarang bergeser sedikit kawan ke Dubai Open 2022. Seperti yang saya bilang tadi pagi, kita akan coba ulas permainannya Ramesh Babu Pragnanandha, Grandmaster muda asal India kawan. Sudah memasuki babak ketujuh turnamen ini kawan, dan sampai babak ketujuh ini Ramesh Babu Pragnanandha bersama Arjun Airagaisi dan dua pemain lainnya kawan memimpin klasemen dengan 6 poin. Kemarin Arjun Airagaisi bersama Alexander Bredke kawan menduduki posisi puncak karena Airagaisi serta Bredke ini bertemu di babak ketujuh dan berakhir miss. Akhirnya Pragnanandha punya kesempatan menyusulnya kawan. Kemarin Pragnanandha sempat di posisi keempat. Tapi sebelum kita melihat permainannya Pragnanandha bertemu dengan Grandmaster asal Armenia Vladimir Akopian kawan, kita akan coba ke website resminya FIDE kawan. FIDE mengeluarkan pembaharuan rating edisi September 2002 kawan. Tapi sebelum kita klik rating ini, coba kita lihat halaman utamanya. Tadi belum sempat juga saya melihat halaman utamanya seperti apa, apakah ada perubahan. Ya, sementara ini Carlsen dan Juan-Jun menjadi pecatur nomor 1. Carlsen di kategori Open dan Juan-Jun di kategori Women kawan atau pria. Dan kita lihat di sini ada foto Arjun. Ternyata Arjun sekarang lagi ulang tahun kawan. Silakan bagi kalian penggemar Arjun, silakan kalian kunjungi kalau ada media sosialnya, ucapkan selamat kawan. Dan Carlsen ini mempunyai elo standar sekarang masih di 2864 kawan, sedangkan rapidnya ini 2834, blitz-nya 2830. Dan kita lihat para pemain lainnya kawan. Sekarang apakah posisi para pemainnya di edisi sebelumnya berubah? Tentu saja Carlsen masih berada di posisi pertama, Ding Liren berada di posisi kedua, Ian Nepo berada di posisi ketiga kawan. Tapi elo standarnya di bawah 2800, ya tinggal 8 poin. Ya kalau saja di turnamen ini bisa memetik hasil yang bagus, mungkin Ian Nepo akan naik ke 2800 kawan, ikut turnamen Sinquefield Cup. Ali Reza sebelum kandidat turnamen, elo ratingnya bagus kawan, sudah di atas 2800, tapi karena penampilannya tidak terbilang bagus di kandidat turnamen, akhirnya jatuh lagi di angka 2778, menempati posisi keempat. Wesley Su ada di posisi kelima, dan Nakamura ini setelah diban tahun lalu kawan dan mengikuti beberapa turnamen mendapatkan elo tambahan, sekarang menempati posisi 6 dunia. Dan lainnya bisa kalian baca sendiri, kalian bisa kunjungi website resmi FIDE kawan. Hari ini kita akan cukup soroti pemain asal India. Viswanathan Anand masih menempati posisi 12 dunia, disusul oleh Gukesh dan Arjun Airagaisi kawan. Gukesh di tahun ini sangat bagus permainannya kawan, sering menjadi juara di event-event standar. Begitu juga penampilannya di Olimpiade Catur beberapa minggu yang lalu kawan. Diikuti juga oleh Arjun Airagaisi, ini sudah menembus angka 2700-an. Masing-masing menempati posisi ke-23, 24, dan elo standarnya pun juga tidak terpaut jauh, hanya terpaut 1 poin. Dan coba kita lihat posisi Pragnanandha sendiri kawan. Pragnanandha masih belum menembus angka 2700 kawan. Pragnanandha sendiri di bawah Nihal Sarin. Nihal Sarin ini berada di posisi 63, sedangkan Pragnanandha di posisi ke-66 dunia dengan elo standar 2676. Itulah kawan pembaharuan yang dirilis oleh FIDE bulan September tahun ini, 2022 ini kawan. Untuk lebih jelasnya silakan kalian kunjungi website resmi dari FIDE. Oke, kita kembali ke papan kawan. Langsung kita nikmati permainannya Ramesh Babu Pragnanandha di turnamen Dubai Open di babak ketujuh bertemu dengan Grandmaster asal Armenia Vladimir Akopian. Di sini Pragnanandha pegang hitam dan Vladimir Akopian mengawali dengan pion E4. Pragnanandha membalas dengan permainan Sicily Defense pion C5. Kuda F3, pion E6, memilih variasi pertahanan Prancis, biasanya ke Taimanov nantinya. Pion D4, Sisilia terbuka dipukul balik oleh kuda F6, kuda C3, kuda C6. Di sini kuda B ke B5. Menolak pertukaran kuda, langsung memberikan pressure dengan ide melakukan skak, berharap disikat oleh gajah, dipukul balik oleh menteri. Di sini kawan pion D6 dimainkan untuk mencegah pergerakan kuda tentunya. Dan juga membuka akses menteri menjaga peta D6. Dan di sini Vladimir Akopian melanjutkan pengembangan perwira gajah gelap ke peta F4, pion E5,
gajah G5, pressure kuda di peta F6 mungkin diikuti kuda ke peta D5, pressure kuda F6 ini kawan. Di sini pion A6 terlebih dahulu, kuda mundur ke peta A3 dan pion B5. Cukup standar bagi kalian yang sering memainkan permainan Sicilia, pion B5 dengan struktur bangunan seperti ini, gajah keluar ke sini juga bisa jadi pilihan, atau nanti gajah ke peta atau lewat diagonal ini juga bisa jadi pilihan kawan. Dan tentu saja ancamannya garbuan di langkah berikutnya. Kuda D5 untuk menghindari ancaman garbuan pressure kuda F6, gajah E7 untuk memberikan bantuan backup, dan di sini ada dua pilihan terbaik bagi putih kawan. Sikat kuda dengan gajah, bukan kuda pukul kuda kawan, atau kuda sikat gajah di peta E7. Pilihan terbaik utama yang paling banyak dimainkan ya ini gajah sikat kuda. Inilah yang dipilih oleh Vladimir Akopian. Disikat balik oleh gajah, dan sekarang pion C3 menghentikan laju pion, mengosongkan peta bagi aktivitas kuda manuver-manuver kawan, dan dijawab dengan langkah benteng B8. Memberikan backup bagi pion di lajur B kawan untuk bertarung di peta B4 mungkin. Di sini kuda langsung manuver ke peta C2, perkuat peta B4 atau persiapan nanti lompat ke peta E3, kemudian ke F4 seperti yang saya sebut sebelumnya. Di sini gajah G5 menghindari tekanan kuda dan mendapatkan atau mengawasi peta E3 ini kawan. Dijawab dengan langkah pion G3 dan rokade oleh Pragnananda sekarang. Pion H4, gajah mundur ke peta H6 untuk menghindari pertukaran kawan, lebih memilih mengamankan gajahnya. Tapi keberadaan gajah pada posisi ini kawan kurang bagus juga. Dia hanya mendapatkan satu diagonal saja kawan. Dan tentu saja sementara ini posisi gajah ini sangat pasif, hanya duduk diam di sini karena kontrol pada peta-peta gelap ini sudah dijaga oleh putih. Selanjutnya Akopian melanjutkan dengan gajah H3 menantang pertukaran gajah terang, ditolak gajah memilih ke peta E6, menantang pertukaran di peta E6 kawan, dan langsung diladeni oleh Akopian yang merupakan pilihan terbaik. Memang terlihat benteng ini sudah mempunyai lajur F yang semi terbuka yang cukup membahayakan bagi pion F2, tapi saran engine pun seperti ini. Tapi sayangnya di sini respon putih kurang bagus kawan, yaitu menarik mundur kudanya ke peta E3. Jadi sekarang gajah ini karena posisinya kurang bagus mempunyai kesempatan untuk langsung bertukar kawan. Dan ini merupakan keputusan terbaik, disikat oleh kuda. Terus alternatif apa untuk menghindari ancaman pion ini bagi putih kawan? Alternatifnya bisa memainkan dengan langkah rokade. Mungkin terlihat melakukan pengorbanan, tapi tenang saja, kalian bisa mendapatkan kuda hitam kembali dengan tempo skak semacam ini kawan. Dan mungkin pada posisi ini juga hitam tidak akan langsung ambil kuda ini, bisa melangkah kuda ke A5 untuk menghindari ancaman skak berikutnya. Di sini kalian bisa melangkah dengan kuda E bergerak mundur ke peta E3 sekarang. Itulah pilihan terbaik. Memang sekarang kawan, gajah ini masih mempunyai kesempatan untuk ambil kuda ini. Kalian bisa pukul balik dengan kuda. Sekali lagi kawan, perbedaan urutan dan perbedaan tempo tentu ada konsekuensinya. Tapi sekarang langsung menarik kuda mundur ke peta E3, langsung disikat oleh gajah, diambil balik oleh kuda. Selanjutnya di sini pion B4 menantang pertukaran, tantangan ditolak, menteri D3. Ada alternatif lain juga bagi putih, rokade. Kalau terjadi pertukaran semacam ini bisa diambil balik. Seumpama kuda A5, ya menteri ini bisa bergerak ke peta terang ini kawan, ke D3 ataupun ke peta E3, serang pion A6 ini. Tapi langsung ke peta D3 oleh Akopian langsung, dan di sini pion B pukul pion C3, diambil balik oleh pion B. Selanjutnya kuda A5 dan menteri ambil pion A6. Kuda mundur ke peta B7, apakah ingin manuver nanti juga menghindari ancaman menteri tadi kawan. Manuver memberikan pressure pion yang ada di peta E4, dan dilanjut dengan langkah rokade sekarang mengamankan raja. Kuda C5 ancam menteri, menteri menghindar ke peta C4 sekaligus melindungi pion. Di sini benteng naik ke peta B2, pressure pion yang ada di peta ini kawan. Dan nanti jika sampai kuda mendapatkan pion di sini, maka pion ini akan mendapatkan 3 kali tekanan langsung. Cukup berat akan diterima oleh pion F2 nanti. Sekarang pion A4, menteri A8 memberikan dukungan bagi kuda sikat pion ini. Dan di sini kawan tidak coba di backup dengan pion F3. Di sini hitam akan melangkah dengan menteri ke peta A7,
berada pada satu diagonal ini, ya memang sementara waktu pion ini akan cukup aman, tapi jangka panjangnya juga posisi raja ini akan semakin terbuka. Banyak ruang-ruang lemah nanti yang bisa diserang oleh hitam. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi di sini benteng A digeser ke petak D1, sama-sama memberikan ancaman bagi pion yang ada di petak D5. Sekarang kuda ambil pion E4 dan juga menjaga pion yang di sini kawan, tapi juga harus merelakan pion yang di sini bisa disikat oleh Menteri Putih. Tapi kawan, kalau sampai ambil pion ini merupakan langkah yang kurang bagus juga. Langkah yang bagus adalah benteng B1 kawan, menantang pertukaran benteng di sini. Kalau ditolak seumpama benteng ini ambil pion yang ada di peta F2, ya kalian bisa melanjutkan dengan Menteri ambil pion ini sekarang. Jadi sekali lagi temponya berbeda, konsekuensinya berbeda. Raja bergeser ke peta H8, kalian bisa melanjutkan pertukaran sekarang diambil balik oleh benteng hitam. Menteri D5 menantang pertukaran dan mungkin di sini benteng akan mundur, kalian bisa melakukan pertukaran sekarang kawan. Permainan kemungkinan masih bisa remis seperti ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya lagi. Jadi pada posisi ini Akopian memutuskan langsung ambil pion ini dengan tim puskap Raja H8, dan di sini Menteri D5 menantang pertukaran, langsung diterima oleh Pragnananda. Tidak seperti langkah alternatif yang saya tunjukkan tadi, di mana hitam menunggu putih yang memulai pertukaran, tapi Pragnananda langsung meladeni pertukaran menteri, dipukul balik menggunakan benteng, dan sekarang kuda ambil pion F2. Dibalas dengan benteng B5, bukan langkah yang bagus juga. Pion A5 bagus dimainkan kawan pada posisi ini bagi putih, tapi benteng bergerak ke petak B5 menantang pertukaran. Ditolak benteng A2, di sini tidak didorong maju kawan pion ini, melainkan memilih langkah kuda bergerak ke petak G2. Dan ini merupakan langkah kesalahan kawan. Langkah yang bagus adalah benteng ini turun ke petak B1. Memang menyerahkan pion yang ada di petak A4 ini. Atau pion ini bisa didorong, salah satu pilihan juga. Tapi kuda putih lompat ke petak G2 dan ini merupakan langkah kesalahan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan dan coba temukan langkah yang paling bagus bagi hitam di posisi ini kawan. Untuk mempertahankan posisi, untuk bisa menang karena langkah kuda ini adalah langkah blunder. Silakan kalian pause apakah 10 detik, 20 detik, silakan cari langkah terbaik. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik bagi hitam memanfaatkan langkah blunder kuda G2 ini? Apakah kalian menemukan langkah kuda H3 skak ini sehingga raja naik kawan atau bergeser kalian mendapatkan benteng? Kalau naik kawan kalian masih belum bisa ambil benteng ini. Masalahnya kalian akan kena skak mat di sini, raja kalian dalam posisi terpojok. Dan benteng kembali disikat skak mat. Jadi pada posisi ini kawan, kalian tidak mempunyai kesempatan ambil benteng ini, malah kuda kalian yang dalam bahaya. Otomatis kuda kalian harus kembali ke sini kawan. Tapi tetap hitam dalam posisi yang bagus, tapi bukan langkah terbaik di posisi ini. Langkah terbaik pada posisi ini, Pragnananda menemukan langkah raja bergeser ke petak G8. Menjaga bentengnya kawan, baru kuda ini beraksi. Di sini jawaban putih, benteng ini digeser kawan ke petak B1. Bertumpuk idenya menantang pertukaran di sini mungkin sekaligus tadi menghindari open serangan kawan skak dengan kuda di petak H2. Tapi langkah ini bukan langkah yang bagus juga. Benteng B ini yang turun ke petak B1 kawan. Tapi benteng F digeser ke B1. Di sini Pragnananda melangkah kuda ke petak E4. Vladimir Akopian menyerah. Tidak jadi melakukan skak di sini karena target benteng di F1 sudah bergeser kawan. Dan coba lihat kuda ini incar pion G3, pion C3 kawan dalam ancaman, pion ini dalam ancaman. Banyak sekali pion-pion putih dalam target hitam dan tentu saja putih bisa kalah kawan. Tak perlu saya lanjutkan langkah-langkahnya kawan. Langkah yang paling logis adalah benteng B8 ini. Di sini kalian sikat pion saja, di sini tak ada masalah. Kalau terjadi pertukaran benteng sini tak ada masalah. Selanjutnya benteng melakukan skak lagi, tak ada masalah juga, raja bisa naik dan mengawal dua pionnya yang terkoneksi ini kawan. Dan satu persatu pion ini dapat dipastikan jatuh juga.
Oke, itulah kawan, saat Pragnananda melangkahkan kudanya ke peta E4 di langkah ke-32 ini, Vladimir Akopian menyerah. Dan akhirnya mendapatkan satu tambahan poin kawan, dan bersama Arjun serta dua pemain lainnya berada di klasemen atas, sementara Pragnananda sampai 7 babak ini. Menyisakan 2 babak lagi kawan, dan kita tunggu saja di 2 game selanjutnya apakah nanti salah satu pemain India ini akan menjadi juaranya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur dan memberikan wawasan dalam permainan Sisilia Taimanov, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.